Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, jumpa lagi dengan Madia Channel. Di video kali ini Madia akan menjawab tuduhan-tuduhan dari orang-orang kafir yang mencoba mencari korelasi antara kasus yang menimpa anggota mereka, yaitu MKC atau si Kasman yang penistaan agama ini, yang mereka coba hubung-hubungkan dengan kasus Ustadz Abdul Somad yang sudah beberapa tahun lalu juga sempat viral ya. Oke, kita langsung saja kita tanggapi nanti setelah kita dengar argumen mereka ini dari orang-orang kafir ya. Kita dengar dulu ya. Shalom, salam sadar. Selamat sore menjelang malam teman-teman semua, di mana saja teman-teman berada. Jumpa kembali dengan Maranatha di channel Abu Dodika, channel kesayangan kita. Teman-teman, di sore hari ini kita akan membuat sebuah kajian ya, satu kajian yang sangat menarik, yakni belakangan ini terlihat marak sekali seruan untuk meminta polisi secara tegas memenjarakan atau paling tidak membawa Ustadz Abdul Somad ke dalam proses hukum ya, terkait dengan hujatan yang dia lakukan 2 tahun yang lalu yang sempat heboh ya. Sebenarnya video yang dia ucapkan sudah lama, tetapi heboh itu di bulan Agustus 2019 yang lalu. Dan ketika itu ya, banyak pihak yang telah melaporkan Ustadz Abdul Somad ini, tetapi pihak kepolisian tidak melanjutkan kasus perkara dari Ustadz Abdul Somad ini ya. Nah, belakangan ini ketika Majelis Ulama Indonesia telah membuat satu laporan terkait dengan menurut mereka. Oke, kita tanggapin dulu ya. Nah, berhubung di sini ada beberapa apologet ya, termasuk pengikut Paulus ini yang katanya seperti Sofiatul dan yang lain-lain itu telah melaporkan kasus-kasus yang menimpa yang mengenai yang kira-kira menurut mereka itu penistaan, mereka laporkan, tapi ternyata Ustadz Abdul Somad ditolak oleh polisi. Ini berdasarkan informasi dari Sofiatul. Nah, itu artinya polisi sudah tahu kasus yang mau coba digoreng-goreng, dihubung-hubungkan dengan si MKC yang menista agama Islam ini kepada Abdul Somad, mau dihubung-hubungkan. Padahal mereka nggak sadar gitu loh, bahwa kasus MKC si Pak Kasman ini berbeda dengan kasus Abdul Somad. Itu jauh berbeda. Mengapa dikatakan jauh berbeda? Karena kasus Ustadz Abdul Somad itu berada di lingkungan umat Islam, berada di masjid. Itu adalah pengajaran akidah umat Islam, pembahasan agama Islam. Nah, kalau si MKC, si Kasman ini di media sosial, di YouTube ya, bisa dibuka semua orang, itu yang pertama. Yang kedua, itu bukan dalam rangka pengkajian atau bukan dalam rangka bertanya jawab. Sedangkan Pak Kasman si MKC ini menghujat Islam, monolog, bahkan menghujat Islam tanpa dalil. Menghujat Islam ini bukti-bukti video semua yang tanpa dalil oleh MKC, Pak Kasman semua sudah ada. Madia juga ada buatkan beberapa video upload di YouTube tentang bukti-bukti Pak Kasman ini menghujat ajaran Islam itu tanpa dalil, tanpa dasar, di kanal YouTube dia ya. Jadi monolog dia, ini murni monolog. Kita lanjut dulu pembahasan dari pengikut Paulus ini ya, kita dengar ya. Bapak Muhammad KC ya telah melakukan hujatan penghinaan kepada umat Islam, tetapi standar yang digunakan oleh pihak MUI ini ternyata itu juga pernah dilakukan oleh seorang ustadz kepada agama Kristen, yakni Ustadz Abdul Somad ya, yakni ucapan-ucapan Ustadz Abdul Somad
yang mengatakan bahwa di balik salib orang Kristen itu ada yang namanya jin kafir. Nah, di sini yang kita akan kaji ya, karena apa? Ketika MUI mengadakan sebuah kegiatan klarifikasi ya, orang mengatakan tabayun, tetapi MUI menyebut di sini adalah silaturahmi antara pihak MUI dengan Ustadz Abdul Somad terkait dengan hujatan yang diungkapkan oleh Ustadz Abdul Somad kepada umat Kristen. Itu akhirnya pihak MUI dalam hal ini menyetujui atau membantu Ustadz Abdul Somad ini dalam menjelaskan kepada pihak yang berwajib bahwa apa yang dilakukan pihak Ustadz Abdul Somad ini itu adalah bagian dari tanggung jawab Ustadz Abdul Somad sebagai seorang guru agama, sebagai seorang ustadz dalam menjaga akidah umatnya ya. Tetapi itu adalah standar yang sebenarnya secara internal ya, secara sepihak itu dipakai oleh MUI ya. Seharusnya kalau dia mengatakan bahwa itu pernah mereka anggap bahwa ujaran Ustadz Abdul Somad itu bukan merupakan sebuah hujatan ya, atau bad speech ya, itu juga harusnya dia menganggap apa yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Kece. Dalam hal ini dia mengatakan bahwa Muhammad dikelilingi oleh jin-jin, itu juga tidak harusnya merupakan sebuah kesalahan, karena justru Muhammad Kece mengungkapkan itu dengan ada dalil ya, ada dalil yang... Oke, kita jawab dulu ya. Nah, di sini kan pengikut Paulus Pak Emen ini mencoba mencari korelasi ya, persamaan antara kasus Ustadz Abdul Somad dengan kasus MKC. Apakah sama kasus MKC dengan Ustadz Abdul Somad? Ya jauh berbeda Pak Emen, jauh berbeda. Mau tahu bedanya? Yang pertama, kasus Ustadz Abdul Somad itu berada di lingkungan umat Islam itu sendiri di masjid dalam pengkajian ajaran Islam. Sedangkan MKC, Pak Kasman ini orang kafir, orang yang sudah murtad, kemudian mencoba untuk berbicara ajaran Islam, tetapi tidak ada tanpa dalil, tanpa dasar. Ini sudah dibuktikan dengan data-data semua. Bukti-bukti videonya pada saat dia menuduh Nabi Muhammad itu raja jin, itu tidak ada. Tidak ada dalilnya dia menuduh Nabi Muhammad itu raja jin. Kalau dikatakan oleh Pak Emen tadi, ada dalilnya jin, surah jin ayat 19 pada saat itu Nabi Muhammad dikerumuni jin, itu benar. Tetapi bukan itu yang menjadi kasus penistaannya. Bukan itu. Yang jadi fokus penistaannya adalah pada saat dia menuduh Nabi Muhammad raja jin tanpa dalil. Itu yang pertama. Menuduh umat Islam menyembah batu, itu juga poin yang kedua, penistaan juga. Menuduh kitab kuning itu sesat, dan para santri-santrinya yang dia juga hujat dan dia katakan sesat juga, jebolan-jebolan pesantren. Nah, ini yang membuat tuduhan penistaan pada MKC itu berbeda dengan Ustadz Abdul Somad. Ya, jauh berbeda. Kalau di dalam masjid, di intern umat Islam itu sendiri, ya berbeda lah dengan kasus MKC. Kalau MKC ini bukan pengkajian, tetapi ini di YouTube. Sedangkan PKC siapa dia? Dia kan bukan orang Islam. Terus oke lah, dia bukan orang. Kalau dia mau bicara ajaran Islam, harus dalilnya harus jelas. Tidak ada dalilnya di dalam Islam Nabi Muhammad itu raja jin, nggak ada. Nah, dituduhkan oleh Pak Kece Nabi Muhammad raja jin. Ini parah banget. Kita lanjut dulu ya. Dia kutip yakni dari surat Al-Jin ayat 19. Sementara apa yang dilakukan Ustadz Abdul Somad ketika dia melakukan penistaan kepada umat Kristen, dalil yang diambil itu ternyata lemah. Dalil yang dijelaskan itu ternyata lemah. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini Pak Emen mengatakan dalil yang dikutip oleh Abdul Somad lemah. Bagaimana lemah? Dalil yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad itu berbicara tentang patung, itu korelasinya dengan berhala. Berhala di dalam ajaran Islam, di dalam Al-Quran itu sangat kuat di surah An-Nisa ayat 117. Ini dia tampilkan di layar nih.
dalilnya. Ini tentang dalil tentang berhala atau patung-patung ini. Ini di dalam Al-Quran Anda bisa lihat di dalam surah An-Nisa ayat 117. Belum lagi merujuk kepada hadis-hadis Nabi. Ini dia buatkan yang paling kuat dasarnya, yaitu Al-Quran ya. Di dalam surah An-Nisa 117 ini Anda bisa buka tafsirnya ya. Jadi sangat kuat ini. Kalau merujuk kepada dalil yang terkuat adalah Al-Quran. Kalau dikatakan oleh Pak Emen ini lemah, Al-Quran sama hadis kok bisa dikatakan lemah? Kuat mana Al-Quran sama hadis? Ya Al-Quran lah ya. Kita sangat jelas ini informasinya ya. Nah ini di dalam surah An-Najm ayat 19 juga sangat jelas. Ini korelasinya dengan patung-patung di dalam Az-Zukhruf ayat 19. Sangat banyak informasi dalil-dalilnya yang menguatkan tentang patung atau berhala itu dalam ajaran Islam sangat terkutuk ya, tidak dibenarkan ya, tidak dibenarkan. Padahal di dalam Bible itu sendiri ya, janganlah ada patung, membuat patung saja dilarang dalam informasi di Bible dia Anda ya. Tetapi aku nggak tahu kenapa Anda tiba-tiba sesuatu yang sudah dilarang malah dibolehkan. Dalam hal ini buktinya banyak di ajaran mereka yang memakai patung. Nah ini padahal di Bible mereka ada larangan ayat-ayat yang menjelaskan jangan patung ya. Kita kembali ke argumen mereka nih. Mari kita kaji bersama pada sore hari ini teman-teman ya. Nah ketika Ustadz Abdul Somad sudah banyak laporkan oleh umat Kristen ya, komunitas umat Kristen banyak yang melaporkan Ustadz Abdul Somad, dia melakukan sebuah klarifikasi ya yang disebut sebagai silaturahim antara Ustadz Abdul Somad yang dia juga katanya merupakan pengurus, salah satu pengurus dari MUI di daerahnya, sehingga dia datang kepada MUI untuk melakukan sebuah silaturahmi dan menjelaskan akan apa yang dilakukan tersebut bukan merupakan hujatan. Nah, mari kita coba kalau kita lihat memang bukan hujatan Pak Emen. Kalau dikatakan itu hujatan, penistaan, berarti nanti banyak sekali orang yang menista dikatakan. Sedangkan di Al-Quran saja, Anda bisa lihat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 73. Mari dia bacakan ini. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Padahal sekali-sekali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pastilah orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Nah ini dalam Quran surah Al-Maidah ayat 73. Nah pada saat Ustadz Abdul Somad membacakan ini di masjid ya, apakah ini penistaan? Ini pertanyaannya. Pada saat Abdul Somad membacakan ini ya, pada saat ini membacakan ayat ini, apakah ini penistaan? Tentunya tidak ya. Tentunya tidak ada penistaan, karena kalau ini penistaan maka pasal undang-undang pasal 29 ya ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu dikemanakan kalau ini dikatakan penistaan. Nah ini makanya walaupun jutaan ribuan orang melaporkan Abdul Somad ya, umat Islam tertawa saja karena tidak masuk otak, sudah tidak ada korelasinya gitu loh. Nggak nyambung. Undang-undang saja menjamin kemerdekaan hak-hak umat individu itu untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Nah pada saat umat Islam ajaran Islam berbicara ini, kalau dikatakan penistaan di mana jalannya? Penuh penjara nanti Pak Emen. Kalau dikatakan penistaan ini perlu penjara. Jutaan orang masuk penjara, apa cukup penjara kalau dikatakan penistaan? Ya jadi otaknya nggak nyambung gitu loh. Kalau MKC beda. Kalau MKC itu bukan orang Islam, berbicara ajaran Islam tanpa dalil, tanpa dasar, tapi menghujat. Bukti-bukti di YouTube, di video-videonya banyak sekali. Dia juga sudah buatkan itu, silahkan Anda cek nanti video-videonya. Jadi jauh beda. Jadi antara langit dan bumi kalau di antara kasus MKC dengan Abdul Somad, antara langit dan bumi ya. Kita lanjut. Nyimak apa yang dia jelaskan ya. Jadi ada 5 poin ya. Poin pertama dia menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari silaturahmi. Poin kedua dia mengatakan bahwa ujaran yang dia ungkapkan itu hanya menjawab pertanyaan, bukan tema kajian, bukan juga merupakan inti permasalahan ya. Tetapi sebenarnya
hal ini juga tidak membuat dia lepas dari hukum, karena baik tema kajian, baik inti permasalahan atau menjawab pertanyaan, seyogyanya atau sejatinya Ustadz Abdul Somad tidak boleh mengeluarkan sebuah pernyataan yang menista ya keyakinan agama yang lain. Itu kalau tidak boleh menista berarti Al-Quran gimana Pak Emen? Al-Quran berarti keyakinan itu diatur oleh agama orang lain dong. Berarti keyakinan umat Islam masa diatur agama orang lain? Berarti nggak masuk logikanya di situ. Sedangkan Al-Quran sudah menjelaskan, kafirlah ya orang yang menjadikan Nabi Isa itu Tuhan. Sedangkan di Al-Quran seperti itu, Nabi Isa itu hanya seorang hamba. Nah kalau dikatakan itu penistaan, jadi otaknya di mana ini? Di mana korelasinya ini ke penistaan? Padahal pasal 29 ya Undang-Undang Dasar 45 sudah menjamin kemerdekaan dalam memahami ajaran masing-masing, dalam mengamalkan ajaran masing-masing. Nah, ini dalam rangka ibadah, ke dalam rangka di dalam masjid. Kalau dikatakan penistaan, dia otaknya nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung. Biar dilaporkan jutaan orang ya nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung sama sekali. Diketawakan umat Islam, Pak Emen. Diketawakan umat Islam. Beda sama Pak Kace, Pak Kasman. Kalau Pak Kasman itu kasusnya memang murni dia menista. Karena apa? Tanpa dalil, tanpa dasar. Yang kedua dia di YouTube umum, bukan intern umat Islam. Dia bukan orang Islam, orang murtad. Nah jadi jelas, kasusnya jelas, ya sangat jelas. Jadi antara langit dan bumi kasusnya. Kalau Pak Emen mengatakan di dalam Islam nggak boleh membaca Al-Quran dalam posisi yang disalib itu bukan Isa, kemudian dipaksakan itu yang disalib itu ya benar-benar disalib, berarti bertentangan sama Al-Quran. Itu salah satu pengkajian juga dalam Islam, ya, bahwa yang disalib itu bukan Islam, bukan Nabi Isa, ya, tetapi orang yang diserupakan. Nah, sementara pada saat Al-Quran berbicara seperti itu, Anda katakan penistaan, sedangkan Ustadz menyampaikan seperti itu di masjid dikatakan penistaan. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar apakah mengikuti bahwa Isa itu disalib benar-benar? Ya tidak mungkin lah. Tidak mungkin. Jadi makanya oleh karena itu nggak nyambung bahasannya antara langit dan bumi kasus Ustadz Abdul Somad dengan kasus MKC si Kasman ini gitu loh. Kita lanjut. Ya, jadi ini sebenarnya bagian kedua ini tidak melepas dia dari status hukum yang harus dikenakan kepadanya. Kemudian yang ketiga, dia mengatakan dia menyampaikan ini di tengah komunitas masyarakat Muslim, di dalam masjid, di tempat tertutup, di tengah umat Islam, dalam sebuah kajian khusus Sabtu subuh di Masjid An-Nur Pekanbaru Riau, ya. Tetapi teman-teman, ya di sini ya kita tahu pada saat dia melakukan tertutup, ya sementara toa masjid itu ada terdengar kemana-mana, yaitu kalau dikatakan tertutup juga itu tidak mungkin, ya. Lagi pula pada zaman saat ini kajian yang ada di masjid itu, kecuali memang dia berada di dalam sebuah ruangan atau di dalam kamar, hanya diikuti oleh 2-3 orang, itu dikatakan tertutup. Tetapi itu kan ada banyak sekali orang, dan di dalam masjid di mana pintunya itu tidak ditutup, ya. Jadi sebenarnya hal ini juga bukan Nah di sini Pak Emen mempersoalkan lagi masalah di dalam intern masjid, masalah pengkajian di masjid, masalah toa katanya nggak ditutup segala macam. Ini kan sudah nggak nyambung, sudah mulai melebar ini. Hal-hal teknis yang dalam hal ini sudah mulai diputar-putar, dikorelasikan ke dalam hal ini. Jadi poinnya begini saja Pak Emen. Poinnya apabila sampai kasus-kasus seperti ini dikorelasikan, maka banyak sekali yang masuk penjara, gitu aja poinnya. Jadi rakyat Indonesia ini kurang lebih 200 juta lebih. Ya, sebagai anggaplah 100 juta umat Islam. Saya ambil terkecil saja. Jadi kalau ini dijadikan kasus, menurut Pak Emen ini kasus menista, berarti nanti saat ustadz umat muslim bicara tentang ajaran Nabi Isa itu tidak disalib, kafirlah orang-orang yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan, berarti nanti banyak yang menista, dikatakan ini penjara nggak cukup Pak Emen. Anda siapkan aja penjara banyak-banyak kalau memang ini kasus. Itu siapkan penjara banyak-banyak, penuhin penjara itu, siapkan penjara yang banyak itu, karena kalau Anda katakan kasus ini menista ini, karena ini di dalam lingkungan masjid umat Islam, intern umat Islam sendiri. Jadi aneh, sesuatu yang sudah tidak masuk akal dan aneh ini kalau dipaksakan ya jadi aneh gitu loh. Berbeda sama MKC.
MKC ini di YouTube, di media sosial menghujat, menghina tanpa dalil. Bukti-buktinya sudah Madia buatkan video sebelumnya, video-video bukti MKC menghujat tanpa dalil dan dasar. Oke, saya kira untuk pembahasan di video kali ini Madia sampaikan di sini, cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Madia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.